Merdeka belajar, tetapi masih ada kurikulum. Konyol namanya. Jadi buat pertanyaan yang kurikulum merdeka gimana nya? Kurikulumnya nggak penting. Yang penting eksekusinya. Mungkin pertanyaan yang belum terjawab adalah Prof. Rocky dan Guru Gembul terhadap kurikulum merdeka belajar yang diterapkan saat ini. Bagaimana menurut Bapak, menurut pendapat Prof. Rocky dan Guru Gembul? Silakan. Siapa dulu? Pak Guru dulu lah. Ya, saya ditanya tentang bagaimana tanggapannya tentang kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka, kurikulum berbasis kompetensi, kurikulum KBK, kurikulum KTSP dan sebagainya itu semuanya adalah program-program pemerintah yang diupayakan. Tetapi masalah utamanya adalah pelaksanaannya dan pelaksananya itu kebanyakan bermasalah. Saya ngobrol dengan kementerian tentang kurikulum merdeka begini, tetapi ketika sampai ke bawah, saya mengajar sebagai guru honorer bagaimana ternyata itu 180 derajat berbeda. Berbeda sekali antara kurikulum merdeka yang diterangkan di atas dengan yang di bawah. Ketika saya berbicara dengan guru sebelumnya dan berbicara dengan orang yang memang ada di bidang itu sebelumnya terkait dengan kurikulum sebelumnya, itu juga sama saja. Jadi saya pengen menekankan beberapa hal. Gini nih, kebanyakan orang-orang di sini itu ada yang mahasiswa, tapi kebanyakan anak-anak muda ya. Di sini yang tua-tua tapi banyak anak muda. Ada yang masih sekolah nggak? Wah banyak ya. Loh. Dari mana aja? Darul Hikam? Ada Darul Hikam? Ada ya? Oh, banyak Pak. Ternyata dari diajakin Bapak ternyata ya. Gini nih, pendidikan itu adalah upaya mentransformasikan orang tidak bisa menjadi bisa, orang tidak mampu menjadi mampu, orang tidak ahli menjadi ahli. Itu esensi dari pendidikan itu seperti itu. Dan karena itu, maka fokusnya itu adalah bagaimana cara menciptakan generasi yang bisa melakukan seperti itu. Nah, pada faktanya adalah pendidikan di Indonesia itu tidak diorientasikan untuk masa depan, tapi diorientasikan pada masa lalu. Makanya cek buku-buku yang dipegang sama Bapak Ibu di sekolah, cek terbit tahun berapa. Dan isinya cek, kebanyakan adalah tentang masa lalu. Makanya saya misalkan pernah ngobrol tentang ini dengan kementerian, dengan kepala sekolah dan lain sebagainya. Betapa susahnya untuk mengajarkan peristiwa-peristiwa tentang masa depan atau sejarah masa depan. Karena apa? Karena gurunya mengulang materi. Tahun ini dia menceritakan begini dengan cara yang sama, dengan administrasi yang sama, copas saja. Dengan materi yang sama, dengan pendekatan yang sama. Tahun berikutnya dia mengulang hal yang sama, tahun berikutnya dia mengulang yang sama, berikutnya dia mengulang yang sama. Ada guru yang sudah mengajar 30 tahun, ternyata dia mengajar dengan pola yang sama seperti ketika dia pertama kali mengajar. Dan itu adalah fakta. Nah, mau kurikulum merdeka, mau kurikulum apa segala rupa, kalau orientasinya tetap masa lalu, maka kita tidak akan bisa mencapai kemerdekaan dalam belajar, kemerdekaan dalam berpikir. Kurikulum merdeka itu nggak akan tercapai ketika orang-orang yang berusaha untuk mengajarkan justru malah terperangkap pada peristiwa-peristiwa dan cerita-cerita, fenomena-fenomena masa lalu. Seperti yang tadi disebutkan itu. Kenapa kita masih terus-terusan belajar ekonomi? Kita belajar di sekolah belajar apa? Ekonomi kapitalis dengan ekonomi komunis, perbedaannya dengan ekonomi Pancasila. Ekonomi modern itu sudah tidak lagi relevan bahas kapitalisme dan bahas komunisme. Sekarang asas-asas pola pikir kapitalisme, pola pikir komunis masih ada, tapi dia sebagai sebuah sistem tidak lagi relevan. Negara mana sekarang yang sepenuhnya menjalankan komunisme? Ekonominya misalkan, atau kapitalisme sepenuhnya, kan tidak ada. Tetapi pelajaran ekonomi di sekolah-sekolah kita masih bahas yang seperti itu. Apa? Korea Utara. Korea Utara apakah menjalankan komunisme? Dia mengklaim komunisme, aslinya kerajaan. Kan gitu. Jadi
Kita misalkan bahas pelajaran apa yang tadi biologi, materi-materi yang penting untuk kehidupan sehari-hari kita gak dibahas. Kemarin saya bikin video misalkan Johnson & Johnson itu sekarang digugat dan bangkrut, dan dia harus ganti rugi 135 triliun rupiah gara-gara bedaknya itu disinyalir selama 50 tahun mengandung asbes yang itu memicu kanker ovarium, dan itu disebarkan di seluruh dunia. Kenapa? Pendidikan kita yang biologi, yang kimia tidak ngebahas masalah betapa rentannya konsumen-konsumen kita terhadap produk-produk kimia itu. Misalkan, kenapa kita, pendidikan kita tidak berorientasi masa depan? Kenapa tidak berbicara tentang hal yang seperti itu? Kenapa berbicaranya yang masa lalu terus gitu? Saya pernah jadi guru sejarah. Tahun 2003 itu ada sebuah penemuan yang menggemparkan dunia arkeologis, yaitu ditemukannya Homo floresiensis. Kenapa itu menggemparkan? Karena fosilnya kecil, otaknya kecil, 320 cc. Ya lebih gede daripada ninja sih, tapi 320 cc untuk bandingkan dengan otak saya misalkan 1400 cc itu kecil sekali. Tetapi berdasarkan temuan-temuannya, artefak-artefaknya, dia bisa bikin jebakan komodo yang ukurannya 10 kali lipat dari sekarang. Jebakan gajah, jebakan segala rupa yang menunjukkan bahwa kecerdasannya sama seperti manusia modern. Tapi otaknya kecil. Ini merekonstruksi, ini bahkan mendekonstruksi pikiran-pikiran antropolog dan sejarawan. Bagaimana ceritanya? Kan dulu itu orang-orang mikir semakin gede otaknya semakin berbudaya dia. Ini otaknya kecil tapi menghasilkan kebudayaan yang sama dengan manusia modern. Itu menggemparkan dunia. 2003 orang Indonesia baru memasukkan Homo floresiensis ke buku pelajaran 10 tahun kemudian. Tahun 2013 baru ada di buku catatan. Ditemukannya di Indonesia, menggemparkan dunia, tapi baru masuk kurikulum 10 tahun kemudian. Betapa ketinggalannya buku-buku teks sejarah kita, betapa ketinggalannya guru-guru kita dalam mengajar. Jadi mau kurikulum merdeka, mau kurikulum apa, yang paling penting adalah mari kita benahi kualitas pengajar, kualitas sekolah, dan yang paling penting eksekusinya. Kalau konsep-konsep wacana-wacana dari dulu petinggi-petinggi kita sudah bisa berbusa ngomong kayak gitu, eksekusi di lapangan kita tertinggal. Jadi buat pertanyaan yang kurikulum merdeka gimana nya, kurikulumnya nggak penting, yang penting eksekusinya. Terima kasih. Prof. Rocky. Selalu saya berupaya menambahkan sesuatu yang sudah final dari Guru Gembul. Tapi kita mesti sering curiga, namanya Guru Gembul, gemar ngibul. Tapi dia ngibul secara intelektual, jadi sangat bermutu tuh. Soal Merdeka Belajar, kalau kita ambil risiko untuk menguji apakah dalil Merdeka Belajar itu betul-betul final atau sebetulnya sekedar narasi itu, supaya terlihat bahwa Indonesia itu pro pada kebebasan berpikir itu. Merdeka Belajar itu apa? Belajar merdeka, Merdeka Belajar. Ya, merdeka untuk belajar, tapi rektornya diborgol. Mahasiswanya dikendalikan oleh beasiswa. Begitu Anda dapat SIP, KIP, Anda lalu merasa jangan memberi kritik, nggak enak kita dapat KIP dari negara, dari Presiden Jokowi. Jadi Anda takut untuk merdeka, untuk mengucapkan pikiran merdeka, karena Anda diasuransikan di dalam hegemoni yang disebut sebagai beasiswa. Padahal beasiswa Anda itu adalah pajak saya, pajak Guru Gembul, pajak Mas Sidik, pajak Diki. Kita kumpulin pajak supaya anak-anak didik kita itu tidak dibebani hanya karena daya belinya kurang. Kalau daya beli Anda bagus, Anda tidak memerlukan beasiswa. Sekarang problemnya, kenapa daya beli Anda kurang? Kenapa pendapatan orang tua Anda kurang? Ya karena negara tidak mengolah APBN untuk kemaslahatan keluarga. Jadi SPP itu tipuan negara supaya Anda
saya kendalikan secara hegemoni, Anda saya kasih beasiswa, dan Anda jangan kritik pemerintah. Lo justru karena Anda miskin, maka Anda diberi beasiswa. Karena Anda miskin, penyebabnya adalah proyek Jokowi itu lebih pada infrastruktur, bukan pada peningkatan kecerdasan. Kan musibah begitu cara bacanya. Jadi jangan ditipu. Mesti Anda bilang, saya tolak SPP itu. Saya berhak untuk dapat pekerjaan supaya saya bisa membayar diri saya sendiri. Maka tugas pemerintah, ciptakan lapangan kerja buat orang tuamu. Kan begitu logikanya, teman-teman mudaku. Itu intinya berpikir tuh. Ya, itu poin pertama. Poin kedua, merdeka belajar, tetapi masih ada kurikulum. Konyol namanya. Anda masih disuruh untuk belajar bahasa Indonesia. Udah mahasiswa masih disuruh belajar bahasa Indonesia. Lalu selama SMA ngapain? Udah mahasiswa, Anda masih disuruh belajar agama tuh. Berarti selama SMA Anda berdosa terus itu. Bagaimana caranya? Disuruh belajar bahasa Inggris. Ngapain belajar dari SD, SMP, SMA itu bahasa Inggris? Kalau masih juga belajar hal itu. Suruh kursus aja kalau nggak bisa. Buang-buang waktu. Jadi itu dalilnya. Jadi ini adalah semacam lip service untuk mengatakan bahwa ada kemerdekaan berpikir. Tapi yang terjadi bukan itu. Dalam tadi pertanyaan tentang, oke, saya lanjutkan dulu nih, logika dari belajar merdeka. Sebetulnya di beberapa negara bagian di Amerika, terutama di pantai barat sekitar California, San Francisco itu, mahasiswa yang masuk ke college atau community college itu, biasanya itu universitas yang dikelola oleh kabupaten atau provinsi itu, kalau Anda datang ke kampus, rektornya akan bilang begini, itu kamar Anda di atas, dorm Anda di atas, asrama Anda di atas, kos-kosan Anda di atas, besok pagi turun ke kantor saya ya anak, Kang, Mas, dan bawa kurikulum yang hendak kau pelajari. Seradikal itu yang namanya merdeka belajar. Anda disuruh tulis sendiri kurikulummu, akan di-provide oleh mentor. Itu yang dipersoalkan tadi oleh teman. Kenapa nggak anak kedokteran nggak ngerti politik? Kenapa anak politik nggak ngerti hukum? Kenapa anak hukum nggak mau belajar filosofi? Karena konsepnya ditentukan oleh pembatasan-pembatasan ilmu. Sekarang itu diubah di beberapa negara bagian Amerika. Anda datang tulis sendiri kurikulummu. Saya dari Bandung, saya hanya mau belajar 4 mata kuliah. 1 environmental ethics, 2 soal sejarah ilmu fisika, yang ketiga soal anatomi manusia, yang keempat soal startup. Selesai. Yang lain saya mau pelajari. Kenapa? Anda bisa belajar sendiri di semua fasilitas terbuka. Kuliah gratis di internet banyak betul. Anda hanya ingin mendalami 4 itu. Nanti kalau Indonesia bagaimana kalau cuma belajar 4 itu? Nggak dapat ijazah Anda. Bilang, nggak, saya nggak perlu ijazah. Karena banyak orang yang mengaku punya ijazah tapi palsu. Ngapain coba? Kan itu dasarnya kan. Anda lulus, Anda mendaftar di perusahaan, korporasi Amerika itu, Eropa terutama sekarang, dia nggak lihat ijazahmu, dia Google, Anda udah bikin apa? Anda udah berpikir apa? Jadi track record Anda dibaca setiap saat karena Anda mengekspos diri Anda melalui sosial media. Dengan mudah algoritma baca tuh, pinjam chat GPT buat tahu apakah Anda paham hubungan antara satu partikel yang sedang diuji di laboratorium Harvard University dengan problem kemaksiatan lingkungan di Indonesia. Apa namanya itu? Butterfly effect. Kerusakan, gugurnya satu pohon yang ditebang di Kalimantan bisa menimbulkan badai di California karena kondisi homeostatisnya berubah tuh. Kan itu logik di situ kan. Kenapa hutan Amazon tetap subur dan kenapa gurun Sahara gundul? Fungsi gurun Sahara itu adalah membawa fosfor dari bumi Afrika supaya tiba di hutan Amazon. Karena kedudukan gunung Sahara dan hutan Amazon itu paralel, putaran bumi akan membuat
pasir berfosfor di Gunung Sahara, dalam 40 jam nyampe di hutan Amazon. Jadi ada gunanya, berguna Gunung Sahara untuk mensuplai fosfor, pupuk buat hutan Amazon. Berabad-abad itu berlangsung. Ada orang nggak mau pelajari itu? Banyak orang pelajari. Tapi kita bahkan memberitahu bahwa Presiden Jokowi, kalau Anda mau tebang Kalimantan itu untuk jadi food estate, untuk jadi ibu kota apalagi, lakukan dulu AMDAL. Setelah itu baru Anda putuskan. Ini Jokowi bilang, kita bangun IKN, maka seluruh kampus tolong buat AMDALnya. Lu udah diputuskan, ngapain bikin AMDAL, tolol? Itu stupidity-nya di situ, kedunguannya di situ. Itu yang menyebabkan Indonesia artinya akhirnya dihukum oleh Uni Eropa. Dalil Presiden Jokowi dan kabinetnya, produk ekstraktif kita termasuk hutan green, oke. Ya memang hilirnya yang disebut hilirisasi sekarang kan, memang di hilir itu bersih. Tapi kenapa Amerika nolak, kenapa Eropa nolak? Karena milenial Eropa, anak-anak muda Eropa periksa jalan pikiran dari hilirisasi itu. Ternyata penguasaan ekstraktif industri, tambang, kayu, segala macam di hulu hanya dikuasai oleh 4 perusahaan besar. Jadi itu monopolistis. Dia tidak peroleh itu melalui kompetisi bisnis yang fair. Maka kesimpulannya, di hilir dia bersih, di hulu dia kotor. Karena manipulasi politik. Akibatnya turun regulasi Eropa tuh. Indonesia dan Malaysia di ban. Marah-marah Presiden Jokowi. Kan hilirisasi, bukan di hili masalah hilir. Hulu masalahnya. Hulu itu artinya otak Presiden. Pak Intel sabar ya, Pak Rocky belum makan siang dia. Oke.